Belasan warga korban dugaan investasi bodong rumah gadai mendatangi Polres Sukabumi Kota. Para korban yang didominasi kaum ibu ini mengaku dirugikan oleh perusahaan gadai CV Amanah Abadi Properti dengan total kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota, AKP Bagus Panuntun, mengatakan sebelum mendatangi Polres, para korban terlebih dahulu melaporkan kasus ini ke Polsek Warudoyong. Namun karena banyaknya korban, kasus ini dilimpahkan ke Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Adapun modus yang dilakukan terlapor adalah dengan cara mengiming-imingi konsumen yang sedang mencari gadaian rumah untuk berinvestasi di perusahaannya dengan sistem gadai rumah, berdasarkan keterangan korban. Awalnya mereka ditawari kesepakatan gadai hunian rumah dengan kesepakatan 2 tahun jangka waktu hunian, adapun nominal harga bervariatif dari mulai belasan juta hingga puluhan juta. Namun kemudian salah seorang korban yang menempati rumah gadai 1 tahun tiba-tiba dimintai uang sewa oleh pemilik rumah. Pemilik rumah menyebutkan alasan perusahaan yaitu hanya membayarkan uang sewa selama 6 bulan saja. Hal ini pun kemudian menimpa para korban lain. Ketika para korban mendatangi kantor CV Amanah Abadi Properti, ternyata kantor tersebut sudah dalam keadaan kosong. Bagus menyebut hingga saat ini total kerugian dari 13 korban mencapai 346 juta rupiah. Atas dugaan kasus penipuan ini, terlapor disangkakan pasal 372 Yungto 378 dan pasal 379 tentang penipuan dan penggelapan. Urusan dengan kantor, jadi mendesak saya suruh keluar dari rumah karena saya udah nggak mau lagi hubungan dengan kantor. Nah udah saya minta tempo sampai habis lebaran. Nah hari Jumat kemarin terpaksalah saya keluar cari lagi kantor. Penagihan dari pihak yang punya rumah itu sejak bulan puasa aja karena kantor sebelum puasa juga Maret sama April katanya 2 bulan itu nggak bayar. Udah saya udah nggak mau lagi urusan dengan kantor karena susah dibayar, susah membayarnya. Saya nggak mau ngemis-ngemis ke kantor katanya gitu. Lagian nggak full gitu bayarnya juga kan katanya jadi 1 bulannya 1 juta gitu. Sedangkan kantor itu nggak bener gitu bayarnya susah katanya. Jadi soalnya istri yang ininya yang apanya saya cuma nunggu aja. Pas itu ini kan dari kontrak pas ketemu sama namanya Bu Heni. Bu Heni itu moderator lah terus yang saya lupa lagi soalnya istri sih yang intinya ya. Nah itu Bapak jadi gimana Pak, kontraknya berapa Pak waktu kontraknya 2 tahun sampai 14 November sampai 14 November lagi lah gitu Pak ya. Udah lancar, setahun kemudian pas mau berpanjang itu Pak susah dihubungi saja apa yang si kantor itu cuma janji doang aja gitu. Kemarin waktu ditagih nanti aja gitu. Pas kedua kali datang yang punya rumah disuruh pergi lah gitu. Apa diusir lah. Kenapa Pak katanya Pak? Ya, pokoknya belum ada pembayaran dari pihak kantor Amanah itu. Padahal janjinya 2 tahun di rumah itu. Ternyata setengah itu nggak lancar gitu. Setahun kemudian susah, dihubungi susah, ini susah, apalagi di WA juga udah susah kan gitu. Nah, pergi lah gitu. Coba. Setornya berapa? Setahunnya 10 juta. 10 juta Ya. Yang baru masuk yang setahun kemudian baru masuk 4 juta. Jadi dicicil nggak langsung full 10 juta gitu. Jadi yang pas ke 6 bulan kemudian susah sampai sekarang ini. Berarti uang yang udah masuk tuh 10 juta? Ya. Ada daripada ribet itu bersama orang yang punya rumah tinggal aja gitu. Terkait laporan ini seperti apa Bang dari kepolisian? Baik, atas izin Bapak Kapolres, kami akan merilis ya, ada perkara investasi sewa hunian. Pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 9, telah datang beberapa korban ke Mako Polsek Warudoyong, tepatnya di unit reskrim Polsek Warudoyong. Kemudian
para korban ini diduga merupakan korban investasi hunian rumah. Adapun motif pelaku itu adalah dia menawarkan investasi kepada para korban untuk memberikan nilai investasi, kemudian dia diberikan iming-iming atau jaminan rumah. Namun pada saat korban mendiami rumah, harusnya perjanjian 2 tahun, namun korban baru 6 bulan, pemilik rumah sudah datang dan menanyakan apakah rumah tersebut akan diperpanjang atau tidak. Atas dasar tersebut, korban sementara 13 orang mengalami kerugian sekitar 362 juta. Dari 13 korban tersebut bervariasi kerugian, ada yang 70 juta, ada yang 20 juta, kemudian ada yang 100 juta, jadi bervariasi. Total kerugian ya tadi 362 juta. Kemudian hasil yang ditemukan di TKP yaitu kantor investasi yaitu CVAP dalam keadaan kosong dan pintu digembok. Jadi korban setelah mengalami kerugian kemudian mendatangi CVAP, namun kantor tersebut sudah dalam keadaan kosong. Kemudian karyawan dan pengurus CVAP pun tidak ada di tempat. Saat ini 13 korban tersebut sudah kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi. Kemudian kita juga sudah mengamankan satu sebagai bertindak sebagai marketing dalam investasi tersebut. Namun hal ini akan bertambah kembali. Nah, ini hanya korban sementara 13 orang. Kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat apabila Polres Sukabumi Kota, karena mulai hari ini juga perkara tersebut kami tarik atau dilimpahkan dari Polsek Warudoyo ke Polres Sukabumi Kota. Kami pastikan bahwa Satreskrim Polres Sukabumi Kota bersama Polsek Warudoyo akan bekerja secara profesional dan prosedural dalam penanganan proses ini dalam rangka pelayanan atau melayani masyarakat. Saat ini perkara tersebut masih baru kami terima dan saat ini statusnya masih dalam penyelidikan. Untuk pasal yang kami terapkan yaitu 372 dan atau 378 serta dan atau 379 dengan ayat A ancaman hukuman 4 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.